Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar dari manajemen 22K. Di sini saya akan mempresentasikan apa sih manajemen resiko dan regulatory compliance, dua sisi yang saling terkait. Dengan seiringnya perkembangan bisnis yang semakin cepat, perusahaan semakin menghadapi berbagai tantangan, tidak hanya dalam mencapai keuntungan finansial, tetapi juga pada aspek menjaga keberlanjutan operasional dari potensi resiko yang dapat mengganggu performa bisnis. Slide selanjutnya yaitu kita akan mengenal manajemen resiko itu seperti apa. Ternyata di sini ada 3 poin, yaitu identifikasi resiko, penilaian resiko, dan strategi mitigasi. Apa sih identifikasi resiko itu? Yaitu manajemen resiko adalah suatu pendekatan sistematis yang memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi, mengevakuasi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mereka. Lalu untuk poin kedua yaitu penilaian risiko. Melalui penerapan manajemen risiko yang efektif, perusahaan dapat mengantisipasi kemungkinan kerugian dan pengambilan tindakan yang dapat untuk mengurangi atau menghindari dampak negatif. Dan untuk poin ketiga ini yaitu strategi mitigasi. Integrasi manajemen risiko melibatkan proses menyeluruh yang mencakup identifikasi risiko, penilaian risiko, pengembangan strategi mitigasi, dan pemantauan berkelanjutan. Next, untuk slide yang selanjutnya yaitu mengenal regulasi compliance, yaitu ada 3 ya, ketaatan peraturan, ada tujuan, dan ada pemantauan perubahan. Apa sih untuk ketaatan peraturan ini? Yaitu regulatory compliance merujuk pada ketaatan suatu organisasi terhadap peraturan, kebijakan, standar, dan hukum yang berlaku dalam lingkungan operasional. Dan apa sih untuk tujuannya? Ya, untuk tujuan ini yaitu adalah memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mencegah pelanggaran dan menghindari sanksi yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan. Dan untuk pemantauan perubahan itu ialah melibatkan pemahaman mendalam terhadap kerangka hukum yang mengatur industri atau sektor bisnis tertentu dengan memantau perubahan dalam peraturan dan memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan praktik operasional yang harus diperbaharui sesuai dengan perubahan tersebut. Next, untuk slide yang selanjutnya yaitu kita akan membahas hubungan manajemen risiko dan regulatory compliance. Di sini ada 4 poin yaitu penyelesaian strategi bisnis, lalu efisiensi operasional, kepercayaan pelanggan dan investor, dan inovasi yang berkelanjutan. Lalu untuk poin pertama yaitu penyelesaian strategi bisnis. Apa sih itu? Integrasi manajemen risiko dan regulator company memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan strategi bisnis mereka dengan pemahaman mendalam terhadap risiko dan kewajiban hukum. Dan untuk poin yang kedua yaitu efisiensi operasional. Untuk efisiensi operasional ini, penerapan proses terkoordinasi untuk manajemen risiko dan regulatory compliance dapat menghasilkan efisiensi operasional, mengurangi redundansi, dan meminimalkan biaya yang terkait dengan non-kepatuhan. Untuk poin yang ketiga yaitu kepercayaan pelanggan dan investor. Untuk poin ini, perusahaan yang secara konsisten memenuhi peraturan yang mampu mengelola risiko dan baik akan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan dan investor. Dan untuk poin yang terakhir yaitu nomor 4 yaitu inovasi yang berkelanjutan. Untuk poin ini, dengan mengetahui risiko dan mematuhi peraturan, perusahaan dapat fokus pada inovasi yang berkelanjutan tanpa harus khawatir terhadap implikasi negatif yang dapat menghambat perkembangan mereka. Next, untuk slide selanjutnya yaitu tantangan integrasi manajemen risiko dan regulatory compliance. Di sini ada 3 poin yaitu kompleksitas dan keanekaragaman peraturan, pemahaman yang mendalam terhadap risiko dan regulasi, lalu koordinasi antara departemen. Untuk poin yang pertama yaitu kompleksitas dan keanekaragaman peraturan. Tantangan utama adalah
kompleksitas dan keanekaragaman peraturan antara manajemen risiko dan regulatory compliance yang berlaku di berbagai tingkatan dan sektor industri. Lalu untuk pemahaman yang mendalam terhadap risiko dan regulasi, yaitu pemahaman mendalam terkait risiko yang dihadapi oleh organisasi dan regulasi yang relevan, memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus. Dan untuk yang terakhir yaitu koordinasi antar departemen. Koordinasi yang efektif antar departemen ini menjadi krusial dalam mengintegrasikan manajemen risiko dan regulatory compliance untuk memastikan informasi dan tindakan terkoordinasi dengan baik. Nah, lanjut kita ke slide yang selanjutnya, yaitu keuntungan integrasi manajemen risiko dan regulatory compliance. Di sini ada 3 poin ya, yaitu yang pertama efisiensi operasional. Untuk efisiensi operasional ini adalah integrasi manajemen risiko dan regulatory compliance dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan menghilangkan tumpang tindih dalam proses. Lalu untuk poin yang kedua itu menyelarasakan strategi, yaitu integrasi memungkinkan organisasinya melaksanakan strategi manajemen risiko mereka dengan persyaratan regulasi yang berlaku. Untuk yang poin ketiga yaitu manajemen biaya yang lebih efektif. Dengan mengintegrasikan proses manajemen risiko dan regulatory compliance, organisasi dapat menghindari biaya ganda dan mengidentifikasi solusi yang lebih efektif untuk meminimalkan risiko dan mematuhi regulasi. Untuk slide yang selanjutnya yaitu kesimpulan untuk materi kali ini, yaitu untuk kesimpulannya, dengan mengintegrasikan manajemen risiko dan regulatory compliance, organisasi dapat mencapai keberlanjutan jangka panjang dan mengelola risiko secara lebih efektif. Keuntungan ini akan menciptakan lingkungan yang kuat, adaptif, dan dapat dipercaya bagi organisasi dan menghadapi kompleksitas bisnis dan perusahaan lingkungan eksternal yang akan membantu perusahaan dalam mencapai kesuksesan yang lebih besar dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari pemaparan saya untuk PPT ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.